Di sebuah desa kecil yang jauh dari kota, hiduplah seorang pria bernama Pak Gopar. Orang-orang di desa sering menganggapnya bodoh. Ia sering terlihat duduk di bawah pohon beringin besar di tengah desa, memandang langit, atau memperhatikan semut yang berjalan di tanah. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arman, yang baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan studi filsafatnya, mendekati Pak Gopar. Dengan rasa penasaran, Arman bertanya, "Pak Gopar, apa yang sedang Bapak pikirkan setiap hari di sini? Kenapa tidak bekerja atau melakukan sesuatu yang lebih berguna?" Pak Gopar tersenyum dan menjawab, "Aku sedang memikirkan mengapa semut bekerja keras sepanjang hidupnya, sementara aku bisa duduk di sini dan menikmati angin sepau-sepau. Apakah hidup itu harus seperti semut?" Arman tertegun. Jawaban itu mengingatkannya pada diskusi tentang kehidupan dan tujuan yang sering ia pelajari di kampus. Ia pun bertanya lagi, "Tapi, Pak Gopar, bukankah kita harus berusaha agar hidup menjadi lebih baik?" Pak Gopar mengangguk. "Benar, anak muda. Tapi siapa yang menentukan apa itu lebih baik? Semut bekerja keras untuk makan dan bertahan hidup. Tapi apa mereka pernah bertanya pada diri mereka sendiri, untuk apa semua itu?" Mendengar itu, Arman mulai menyadari sesuatu. Pak Gopar, dengan caranya yang sederhana, sedang berfilsafat. Ia mempertanyakan hakikat kehidupan, tujuan, dan nilai-nilai yang sering dianggap pasti oleh orang lain. "Pak Gopar, apakah Bapak pernah belajar filsafat?" tanya Arman dengan rasa heran. Pak Gopar tertawa kecil. "Aku tidak tahu apa itu filsafat, Nak. Aku hanya berbicara dengan angin, pohon, dan semut. Mereka memberiku lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mungkin itu yang membuatku dianggap bodoh oleh orang-orang." Arman tersenyum lebar. Ia mulai menyadari bahwa filsafat bukanlah tentang gelar atau pendidikan, melainkan tentang keberanian untuk bertanya. Orang-orang seperti Pak Gopar, meski dianggap bodoh oleh masyarakat, mungkin justru sedang menggali makna kehidupan dengan cara mereka sendiri. Melihat potensi percakapan itu, Arman memutuskan untuk melanjutkan diskusinya dengan Pak Gopar. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa di balik sikap sederhana pria tua itu. "Pak Gopar," tanya Arman, "jika Bapak menganggap hidup ini seperti angin, apakah artinya hidup tidak memiliki tujuan yang pasti? Bukankah angin hanya bergerak tanpa arah?" Pak Gopar kembali tersenyum, lalu menunjuk dedaunan yang bergoyang tertiup angin. "Nak, angin memang tidak punya arah tetap. Tapi lihatlah, daun-daun itu menari karenanya. Lautan berombak karenanya. Bukankah artinya angin memberi kehidupan meski tanpa tujuan yang pasti?" Arman terdiam, merenungkan jawaban itu. Ia teringat konsep filsafat eksistensialisme yang pernah ia pelajari. Dalam pandangan itu, manusia menciptakan makna hidup mereka sendiri, bahkan di tengah absurditas keberadaan. Pak Gopar, dengan analogi sederhana tentang angin, tampaknya memahami itu secara intuitif. Pak Gopar melanjutkan, "Kau tahu, Nak, banyak orang sibuk mencari arti hidup, tapi mereka lupa hidup itu sendiri adalah arti. Seperti aku yang duduk di sini, menikmati semut yang bekerja keras. Aku belajar dari mereka tanpa harus menjadi seperti mereka. Kau paham maksudku?" Arman mengangguk perlahan. "Jadi, menurut Bapak, arti hidup adalah apa yang kita nikmati dan pelajari setiap hari?" "Bukan hanya itu," kata Pak Gopar. "Arti hidup adalah saat kau berhenti mencari-cari jawaban dan mulai merasakan setiap detiknya, baik itu saat kau tertawa, menangis, atau hanya duduk seperti aku. Hidup adalah pertanyaan yang tak butuh jawaban." Kata-kata itu membuat Arman semakin kagum. Ia mulai menyadari bahwa filsafat tidak hanya milik para pemikir besar yang menulis buku-buku tebal. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dijalani Pak Gopar, filsafat hadir dengan cara yang lebih sederhana dan dekat dengan hati. Hari itu, Arman belajar sesuatu yang tak ia temukan di bangku kuliah. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan sejati seringkali tersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga dan diucapkan oleh orang-orang yang dianggap biasa, atau bahkan bodoh. Pak Gopar, dengan semua kesederhanaannya, telah mengajarkan Arman makna hidup yang mendalam. Sejak saat itu, Arman kerap kembali ke bawah pohon beringin untuk berbincang dengan Pak Gopar. Ia mulai melihat dunia dengan sudut pandang baru,
Sudut pandang yang tidak mencari jawaban pasti, tetapi menikmati perjalanan mencari makna. Dan ia tahu, di bawah pohon itu, filsafat hidup sedang terjadi setiap harinya. Hari-hari berlalu, dan percakapan antara Arman dan Pak Gopar menjadi rutinitas yang dinantikan. Keduanya membahas berbagai hal, tentang alam, waktu, kebahagiaan, hingga kematian. Meski cara berpikir mereka berbeda, Arman merasa setiap percakapan membuka wawasan baru. Suatu sore, Arman memutuskan untuk membawa pertanyaan yang lebih mendalam. Ia ingin tahu pandangan Pak Gopar tentang kematian, topik yang sering ia hindari meskipun ia tahu itu bagian dari filsafat. Pak Gopar, tanya Arman dengan hati-hati, apa menurut Bapak, apa yang terjadi setelah kita mati? Pak Gopar terdiam sejenak, memandang matahari yang hampir tenggelam di cakrawala. Setelah beberapa saat, ia menjawab, kau pernah melihat daun yang gugur, Nak? Arman mengangguk. Daun itu jatuh ke tanah, membusuk, lalu menjadi tanah yang subur. Dari tanah itu, pohon kembali tumbuh, menghasilkan daun baru. Bukankah begitu kehidupan bekerja? Kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari siklus. Seperti daun yang kembali ke pohon, kita pun akan kembali ke tempat asal kita. Arman tertegun. Jawaban itu, meski sederhana, mengandung kedalaman yang tak ia duga. Ia teringat konsep-konsep tentang siklus hidup dalam berbagai tradisi filsafat. Dari reinkarnasi dalam Hindu dan Buddha hingga teori materialisme yang melihat manusia sebagai bagian dari alam semesta yang terus berevolusi. Tapi, Pak Gopar, Arman bertanya lagi, apakah Bapak tidak takut mati? Pak Gopar tertawa pelan. Mengapa aku harus takut pada sesuatu yang pasti datang? Ketakutan hanya ada jika kau mencoba melawan apa yang tak bisa kau ubah. Hidup ini seperti naik perahu di sungai. Kau bisa mendayung ke arah yang kau mau, tapi kau tak bisa melawan arus yang membawa perahu ke muara. Arman merasa terinspirasi. Ia menyadari bahwa pandangan Pak Gopar tentang kematian tidak hanya membebaskannya dari ketakutan, tetapi juga memberinya pemahaman baru tentang bagaimana menjalani hidup, dengan menerima ketidakpastian dan menghargai setiap momen. Sore itu, saat matahari benar-benar tenggelam, Arman bertanya satu pertanyaan terakhir. Pak Gopar, apa yang paling penting dalam hidup ini menurut Bapak? Pak Gopar tersenyum, lalu menjawab dengan tenang. Yang paling penting adalah kau hidup sepenuhnya, Nak. Jangan terlalu sibuk mencari jawaban hingga lupa menikmati pertanyaan. Dan ingat, seperti daun yang gugur, kau pun akan kembali. Maka, jalani hidup ini dengan ringan, seperti angin yang menari bersama pohon. Jawaban itu menyentuh hati Arman. Ia merasa telah menemukan guru yang tak pernah ia duga, seorang pria tua yang dianggap bodoh oleh masyarakat, tetapi memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Setelah hari itu, Arman mulai menulis catatan dari setiap percakapannya dengan Pak Gopar. Ia bertekad untuk membagikan pelajaran hidup sederhana itu kepada dunia. Dan meski waktu terus berlalu, Pak Gopar dan pohon beringin itu tetap menjadi simbol kebijaksanaan dan ketenangan dalam perjalanan hidupnya.